Jadi yang hadir ini Masya Allah ini pendukung Portugal kayaknya yang hadir di sini ya. Jadi yang banyak Argentina yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang belajar Al-Quran itu mudah dengan metode jariah ya. Yang walaupun tampak hari ini persaingan cukup ketat ya, karena bersaing dengan Argentina hari ini ya. Wah, luar biasa ya. Jadi yang hadir di sini Masya Allah ini pendukung Portugal kayaknya yang hadir di sini ya. Jadi yang banyak Argentina yang sudah hadir di sini. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang huruf ya. Kemarin sudah sampai huruf dhad yang kemarin sudah lumayan sulit ya, huruf dhad karena menyentuh beberapa posisi gitu ya, lidah mulai dari pinggir kemudian sampai ke depan gitu ya, sehingga huruf dhad ini termasuk huruf yang sulit sebetulnya untuk bisa dilafalkan karena banyak tempat yang harus kena gitu ya, selain rahang kemudian langit-langit itu juga harus kena. Sekarang kita masuk pada huruf po ya, huruf po. Huruf po ini posisi makhrajnya ada di ujung lidah dengan gusi atau pangkal gigi seri bagian atas. Nah ini makhrajnya atau tempat keluar hurufnya. Jadi cukup diletakkan ujung lidah dengan gusi atau pangkal gigi seri bagian atas. Nah, permasalahan di huruf po itu hanya paling sering terjadi adalah di kol-kolah. Jadi banyak dari kita yang membaca sering kol-kolahnya tidak muncul. Nah itu sering terjadi. Misalnya dalam surah Al-Qadar misalnya. Nah ini paling sering terjadi. Salamun hiya hatta. Nah itu sering kita baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Sering sekali, banyak. Nah, padahal sana ada kol-kolah, walaupun hanya sugro kecil, tapi tetap dimunculkan. Salamun hiya hatta maqo. Salamun hiya hatta maqola. Jadi tetap muncul kol-kolah ini. Maqola. Jadi tidak maqla. Bukan maqla, tapi maqola. Tidak juga maqla. Jadi jangan sampai memutuskan atau sehingga muncul saktah ya. Jadi tidak maqla tapi maqala langsung. Karena bentuknya sugro kecil saja. Maqala. Nah ini sering terjadi pada huruf ko. Kemudian yang sering terjadi juga salah pada huruf ko adalah terlalu membuat mulut berbentuk o. Karena kan kita sering nyebutnya po, ya kan sering gitu, po. Padahal maksudnya di a, ya po. Beda bunyinya po dengan to. Jadi cukup dibuka saja mulutnya, po. Nah jangan sampai ada mengerucut ke depan, mengunyurkan po. Nah itu beda, po dengan po. Bunyinya beda, po. Nah itu untuk huruf po. Nah ini sering terjadi kesalahan. Kemudian sebelum lanjut lagi, yang sering juga terjadi ketika kita membaca suratul Fatihah.
Ketika baca surah Al-Fatihah, ketika kalimat ihdinas siratal, sana ada huruf to dan huruf lam. Huruf to dan huruf lam. To-nya tebal, tapi lamnya tidak. Jadi jangan sampai lamnya ikut tebal. Contoh, ihdinas siratal qol. Ihdinas siratal lamnya jadi tebal. Qol. Harusnya tipis. Qol. Beda, bunyi juga beda. Qol dengan qol. Jadi Anda sampai menarik lagi bentuk raha sehingga kembali ke posisi awal. Jadi siratal qol. Jadi tidak qol. Gitu ya. Ihdinas siratal qol. Sama kasusnya seperti mus kemarin ya. Mus tarik lagi. Dia tidak mus, bukan musta, tapi mus. Jadi bibir atau rahang narik lagi ke belakang. Mus. Jadi tidak bertahan di monyong. Kalau bertahan di monyong, sinnya juga ikut tebal. Mus. Ini bukan musta, mus tarik lagi. Tol juga sama. Tol. Karena ada dua nanti kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Gitu. Jadi siratal bukan siratal. Jadi jangan sampai lamnya menjadi tebal atau berat. Ini beberapa kasus yang sering salah di huruf to. Kemudian to juga akan sama seperti qaf. Dia akan terlihat tebal ketika berbaris atas dan depan. Po, tu. Tapi kalau baris bawah sedikit tidak berat seperti po dan tu, tapi ti. Po, ti, tu. Dia po dan tu dia memang berat. Po, tu. Tapi i dia akan menjadi sedikit ringan. Ti. Baik, kita masuk ke sini. Langsung kepada latihan baca. Masih ingat ya untuk iramanya, irama di Yuk silakan 1, 2. Itu ya. Jadi kalau 11 kali lo berapa iramanya kita ya. Jadi lupa lagi. Totitu, totitu. Ulangi 1, 2. Yang panjang ni. Ini ya. Kelihatan ada di belakangnya. Lanjut bagian atas 1, 2. Ulang lagi kalau tidak kelihatan. Ulangi 1, 2. Untuk yang ini bab tadi kol-kolah muncul. Itu bako. Karena sana berat bunyinya ya, karena di akhir. Jadi jatuhnya kol-kolah kubro besar. Itu bako. Itu bako. Itu bako. Itu bako. Ulangi 1, 2. Bako. Kemudian yang paling bawah. Ya. Ditahan tidak? Tidak usah. Jadi cukup dipantulkan. Jadi sifat kol-kolah itu memantul. Jadi betul-betul seperti per gitu ya. Jadi mantul. Badal, bako. Ini semuanya memantul langsung.
Dia tidak dibuat ya, bukan bako. Beda, bunyi juga beda. Bukan bako, bako, bade, kan beda. Tapi mantul, bako. Jadi lidahnya memantul. Ketika menempel harus dipantul. Persis per, mantul, bako. Nah, tapi kalau di atas dia bunyinya terputus, bako. Nah, terputus ya. Baik, lanjut yang bawah. Yuk, 1, 2. Yang ini qatitu baqo. Yang lagi 1, 2. Nah, gitu ya. Ini untuk huruf to. Jadi jangan sampai lagi ada yang membaca matla ya. Yang baca surah Al-Qadr ya. Tidak lagi matla, jadi matola. Karena ya kan ada kol-kola dan harus jelas bunyi kol-kola. Bahkan sampai ada yang menyalahkan jali. Sampai ada yang menyalahkan jali. Walaupun di Indonesia belum ya, masih kopi, salahnya masih yang tipis atau kecil. Tapi hati-hati gitu ya. Jadi matola. Tapi kalau di ujung bako tetap kol-kola. Kalau saya ada tasdid misalnya, nah kalau bako di sini ada tasdid kemudian berhenti, maka bagaimana cara berhentinya? Gimana? Kan kalau ada yang sugro, kalau dia di tengah, seperti yang tadi makola itu sugro. Kemudian kalau di ujung sukun langsung bako, itu namanya kubro. Tapi kalau ada tasdid dan di ujung berhenti, apa dia? Akbar, besar. Lalu bagaimana berhentinya? Jeda, ada jeda, ditahan. Contoh bako. Nah, jadi kalau ada tasdid dan berhenti maka ada jeda, bako. Nah, tidak langsung, tidak bako, tapi bako. Nah, jadi ketika tahan dulu lidahnya di gusi dulu, bako, baru dilepas. Tahannya berapa? 1 ayunan atau 2 harokat ya, 2 ketukan. Baik, ini huruf to. Kemudian selanjutnya huruf zo. Zo ya. Kasusnya sama seperti to, walaupun dia bukan kol-kola. Yang pertama, jangan mengunyungkan mulut. Zo, tapi zo dibuka ya. Ini tidak ada lagi zo. Ya. Kemudian yang kena adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, jadi ini persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sana ya. Kalau zai itu dengan gigi seri bawah. Itu zai. Nah, zai dengan gigi seri bawah. Zo dan zal, nah, ada 2. Zo dan zal, dia dengan gigi seri atas. Dan itu posisinya di ujung. Jadi ujung gigi dengan ujung gigi seri. Nah, di sini persentuhannya ya. Baik, biar gampang. Nah, di sini ya untuk posisi yang kena tadi. Untuk ujung gigi dengan ujung lidah. Nah, kasus yang sering terjadi pada huruf zo adalah ketika tasdid bunyinya terputus. Harusnya tidak terputus. Karena zo itu memiliki sifat rokhawah. Rokhawah itu suara atau bunyi tidak terputus, terutama di tasdid dan sukun posisi tengah. Misalnya kazu. Nah, ini contoh ya. Kazu. Nah, ada bunyinya masih bertahan, dia tidak terputus. Kalau to tadi terputus, bab itu putus. Bab to.
putus bunyi yang keluar, tapi dha tidak putus. Kadzu masih ada bunyi kadzu, kadzu, minadzu. Nah, gitu. Jadi ada bunyi yang tidak terputus. Itu namanya rokhawah. Suara tidak terputus. Nah, ini untuk yang sering terjadi pada huruf dha. Pertama bukan o, bukan zo, tapi zo. Kemudian yang kedua, ketika tasdid dia tidak terputus. Dan juga tidak terputus kita sukun di tengah, gitu ya. Baik. Lanjut. Nah, ini posisi kita langsung mati latihan lagi. Baik, silakan. Mulai 1, 2. Itu ya. Zo zo zi zi zu zu zo zi zu zo zi zu. Lagi 1, 2. Itu huruf yang tidak panjang. Yang panjang 1, 2. Kemudian lanjut. Beda-beda. Ulangi. Yang ini. Ghazizu baz. Ghazizu baz. Ghazizu baz. Ghazizu baz. Nah, ulangi 1, 2. Dan dia bukan qalqalah. Ini jangan ada bunyi bazo. Jadi bukan bazo, baz lepas sudah, gitu ya. Ini ghazizu baz. Ini bukan ghazizu baz. Nah, jangan sampai ada pantulan ya. Baz, bazo. Ya. Baik, yang bawah 1, 2. Ini huruf untuk huruf dha. Baik, kemudian huruf ha. Ha ini banyak bentuknya ya, membulat, seperti ini dan sebagainya. Ini untuk huruf ha. Ha ini paling mudah ya, karena makhrajnya di tenggorokan bagian bawah. Nah, jadi pada saat mengucapkan huruf ha, maka posisi apa ya? Dada sini akan terasa bergetar. Ha. Nah, di sini, tetap di sini di bawah. Ha, hi, hu. Ya. Ha tidak ada yang sulit ya, karena paling mudah huruf ha. Baik, lanjut untuk yang ini. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Ini mulai 1, 2. Nah, yang panjangnya ha, lanjut. Haribubah, haribubah, ha, jangan tahu diri kan jadi ho, ha, biasa. Haribubah, haribubah, kita cukup. Jadi kalau haribu habis nafas. Ya, ulang lagi. Haribubah, haribubah, sama ya, ha tidak terputus ya. Bah, nah, seperti zo tadi. Bah, zo. Baik, ulangi 1, 2. Haribubah. Paling bawah. Gitu ya. Ini paling mudah huruf ha.
Sekarang lanjut huruf fa. Huruf fa, nah ini sebetulnya huruf yang mudah, tapi sering terjadi kesalahan ketika makhrajnya salah. Kadang makhraj huruf fa itu di ujung lidah dengan bibir bawah. Nah, di sini makhrajnya ya, ujung lidah dengan bibir bawah. Jadi disentuhkan. Jadi bukan dua bibir. Kalau dua bibir dia salah. Kenapa salah? Tidak akan atau menghilangkan satu sifat. Ini hamas akan hilang. Jadinya pa. Ini bukan pa. Nah, jadi ada hamas, ada angin yang keluar. Fa. Nah, gitu ya. Kalau sampai tidak ada anginnya maka menghilangkan satu sifat. Luar biasa juga menghilangkan satu sifat ya. Jadi jangan sampai hilang. Fa. Jadi cukup sentuhkan ujung gigi atas dengan bibir bawah. Nah, okay. Fa. Yang kena adalah bibir bawah bagian dalam ya. Bagian dalam. Dia tidak perlu sampai bagian luar. Nah, bagian luar kalau repot ini. Wah, susah. Cukup fa. Bagian dalam. Baik ya. Ini untuk huruf fa. Nah, yang sering salah itu tadi dua bibir yang kena. Harusnya ujung gigi atas dengan bibir bawah. Jadi yang terlibat hanya satu bibir. Fa. Nah, maka ketika dia sukun ada bunyi hamas. Ya ta. Ya ta. Gitu ya. Fatahah. Ya hifa. Nah, semuanya ada hamas ya. Ya. Ada angin. Baik, kita coba. Mulai 1, 2. Yang panjang. Baik, lanjut. Itu huruf fa ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang salah lagi, bukan pa. Beda pa dengan fa. Baik, lanjut huruf qaf. Qaf di mana makhrajnya? Di sini ya. Pangkal lidah. Nah, jadi Bapak Ibu silakan rasakan pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Jadi di belakang itu ada langit-langit lunak. Jadi bukan langit-langit keras ya. Jadi yang kena langit-langit lunak bagian belakang. Ko. Nah, ini sama ya, tidak dimunyungkan, bukan ko. Dibuka. Ko. Kasusnya sama seperti huruf ko ya. Karena sering salah di kolam ya. Qatala yaqtulu. Jadi ketika di tengah yaqtulu. Jadi bukan yaqtulu ya. Jadi yaqtulu ada qol-qola. Kemudian kalau seandainya sukun di ujung faliqo. Bunyinya kuat. Gitu ya. Kalau saya tasdid sama seperti ko tadi. Hak ko. Nah, gitu ya. Kalau posisinya tasdid dan berhenti. Hak ko. Nah, ini untuk huruf ko. Silakan 1, 2. Oke, lanjut yang panjang. Koko kiki kuku. Lanjut. Kokiku bako. Ya, paling bawah. Kokiku bako. Baik, ini huruf qaf. Lanjut huruf mim. Mim ini juga mudah karena hanya untuk
dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ma, mi. Baik, dia dari sulit ya. Memang kita lanjut saja. Kemudian huruf waw. Waw juga termasuk huruf bibir karena cukup dengan membentuk oval pada bibir. Wa, wa, wi, wu. Dan tidak bersentuhan ya. Bibirnya tidak bersentuhan. Maksudnya kedua bibirnya tidak mengantuk. Jadi cukup di wa, wi, wu. Baik, ini juga mudah. Nah, kita langsung masuk ke praktek ya. Nah, masih ingat Ibu? Gimana tadi namanya? Lahinuna. Nah, langsung masukkan sini. Silakan, 1, 2. Kenapa jadi beda? Shalla, yusalli. Nah, kalau panjang ya. Shalla, yusalli, sholaha. Pendek. Muslihuna. Nah, sholaha, muslihuna. Ingat, shol tidak putus ya. Musli langsung. Muslihuna. Ulangi, sholat 1, 2. Dolla. Lanjut. Nah, ini tadi saya bilang tidak putus. Yazli, yazli, dan tidak ada qalqalah ya, bukan yazli, bukan yazli, tapi yazli, tidak putus. Zalama, yazlimuna, zahara, zuhuriha. Nah, ujungnya 2 harokat. Ulangi, zalama 1, 2. Ya, ini tidak ada qalqalah ya, tidak yazli tapi yazli. Lanjut paling bawah 1, 2. Nah, itu ya. Kemudian lanjut 1, 2. Jangan lupakan yang sudah belajar ya. Kaf. Kaf pun ada hamas. Ya. Ini ya, bukan yakfuru, yakfuru. Ulangi, aflaha, sama tidak putus. Aflaha, yuflihuna. Ulangi 1, 2. Lanjut. Ini tadi zaujaha, za ya, berlesir. Jadi bukan jauh jaha, bukan jauh jaha, zaujaha, azwajihi. Zai sama tidak putus. Azwa. Baik, ulangi wahaba 1, 2.
Lanjut paling bawah. Maknya mau berapa? Wa ma adra 4. Hitung aja. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Atau yang gini. Wa ma adraka mal qari'ah. Ulangi 1 2. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah itu, lanjut. Qala paling bawah. Baik ya. Kita baca. Masuk ke sini. Agak bareng 1 2. Mau berapa ini? 5 ya. Bedakan dengan ban jaiz ya. Sya'a yasha'u. Nah gitu ya. Ja'ana. Nah ini buat kelima. Ya mulai 1 2. Lanjut. Enggak kelihatan gitu. Wa tubashshiruna. Lagi 1 2. Dan kita lanjut ke langsung ke sini. Oke. Nah, ya. Jadi langsung diputus ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk pola naik 2 dan 1 lagi terakhir tuh turun. Kita mulai 1 2. Jangan alhamdu. Kan dah belajar alhamdu ha bersih ya. Jadi jangan sampai terlalu bawah. Alhamdu lillahi Rabbil alamin. Yang lagi 1 2. Lanjut.
ini harus habis ya, bunyi nun, bunyi mim, sukun. An, kemudian am, jadi harus habis. Apalagi jangan sampai mantul, jangan amata. Memang enak gitu ya, sekali lewat, tapi tidak boleh. An'ama, an'amta, an'amta alaihim. Itu ulangi 1, 2. Lanjut. Zakah sana ya, bukan zakat, bukan zakat ya, zakah. Karena ini maksudnya tak apa namanya, taman butol. Kalau yang terbuka, tak apa, tak taknis, maftuhah namanya, tak yang terbuka. Lanjut. Ya, kelihatan kan? Oh kecil. Gampang ini Al-Fatihah ini. Al-Fatihah, tapi masukkan irama tadi. Namimuna, jadi langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah dari jadi imam Pak, siap. Beres suruh ini berapa imam baca ini jadi. Ada 12-15 imam menjadinya. Nanimuna. Jadi kamu ingat iramanya itu saja. Nanimuna. Jadi langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai 1, 2. Ingat yang kemarin ya, sudah tampil minggu. Jadi jangan terlalu lama dilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulangi 1, 2. Roknya tasdid, jadi tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mulai 1, 2. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mulai 1, 2. Masuk ayat turun. Alhamdulillah turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba 1, 2. Jangan al-ham ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi 1, 2. Jadi nyambung tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibu-ibu yang enak ya. Ya, bapak sangat di jam 5 ya. Jadi posisinya di iyyaka naik ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik, kemudian turun. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi ya, ya, tipis. Mustaqim. Kemudian naik lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Benar ke? Benar? Salah ya? Betul. 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun, 5 naik, 6 turun ya. Berarti langsung sini naik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mau di sana ya. Tebal tapi rafawah lepas. Jadi mau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada apa? Naiknya. Walaupun di sini turun. Ghairil maghdubi 'alaihim. Sini habis turunnya. Wala mulai naik. Ghairil maghdubi 'alaihim. Naik lagi. Mulai turun lagi. Waladdallin. Ya. Kita coba di siratal ladzi. Coba 1, 2. Nampak nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ulangi 1, 2. Naik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi 1, 2. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu, Masya Allah ya. Siapa? Tadi ya, coba ulangi Al-Fatihah 1, 2. Ini belum pulang udah lupa ya. Nadinuna Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, ulangi 1, 2. Kayaknya kurang naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana segitu ini? Yuk ulang 1, 2.
Ya? Ibu-ibu ini Bismillah segitu. Itu pas itu. Bismillah, Bismillah segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas gitu. Ulangi 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kan? Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka bisa nanti dia lupa lagi, dia cukup ingat segitu aja. Naminuna Bismillah Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dah enak. Masuk ke mana aja? Amma yatasaalun. Masuk gitu ya. Kalau saya pendek kan Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallayli idha saja. Masuk juga ya. Bisa baik. Tinggal dipindah-pindahkan untuk masuk ke juz amma. Itu dah enak. Jadi ingatnya itu aja. Baik, sekarang ini, bisa nggak kira? Ini yang kemarin minggu tampil, luar biasa. Ini minggu tampil pada aflahal mu'minun, kata al-mu'minun. Coba masukkan, Bismillah, 1, 2. Ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi 1, 2. Kemudian gitu ya. Tapi kalau dari ta'awuz maka ta'awuznya naik. A'udzu billah. Jadi ta'awuznya naik. Coba kita mulai dari ta'awuz ya. Coba 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ulangi 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalahnya itu belum? Qadnya naik. Ingat tadi apa? Qad aflahal mu'minun. Ulangi 1, 2. Qad aflahal mu'minun. Lanjut. Mantap. Lanjut. Naik lagi. Walladzi, itu mulai startnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ulangi 1, 2. Walladzina
Lahwi. Walladhi, ulangi, 1, 2. Nah, lanjut. Lanjut. Mantap, satu nafas. Ada satu nafas, ada yang bernafas-nafas. Berapa kali nyambung gitu. Baik ya, maka berhenti di awal malakat aimanuhum. Gitu ya. Berarti yang ini naik tadi ya, yang atas ini. Walladzina hum li furujihim hafizun. Maka ini turun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Turun ya. Kemudian naik lagi. Aw ma malakat. Nah, kalau ini panjang, jadi digabung naik dan turun ya. Jadi di sini naik, sini turun. Sini naik, sini turun. Aw ma malakat aymanuhum, itu naik. Fa innahum, sampai habis itu turun. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, jadi turun ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, gitu. Kurang dari walladzi, 1, 2. Walladzina hum malu ini ya. Baik ya. Walladzi, ini naik. Walladzina hum li furu, itu kemarin ya, boleh dipakai. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala, turun ya, illa aw ma malakat aymanuhum fa itu turun fa innahum, dan ditahan ya, fa innahum ghairu malumin. Nah, ya. Coba ulang, 1, 2. Walladzina hum li furujihim illa ala aw ma malakat aymanuhum fa itu insyaallah ya. Baik, nanti jangan dilupa lagi ya. Oh sayang, kita bisa
bisa jadi imam nanti ya. Lumayanlah jadi kan. Al-Fatihah, Al-Mu'minun langsung. Benar kan? Langsung juz 18 ya. Kaget bangun. Nanti juznya rakaat 2 balik kulhu nanti. Baca Al-Mu'minun ke kulhu balik. Baik ya, jangan lupa ya. Jadi kalau diingat, kalau ingin masuk ke ayat cukup ingat yang tadi. Naniyuna. Nah itu cukup ingatnya. Naniyuna masuk. Bismillah masuk. Tahu? A'udzu billah. Nah, jadi kalau itu cukup ingat ya, ingat ya tadi ya. Naniyuna. Gitu ya. Baik, Ibu dan bisa bermanfaat. Tentunya bisa dilatih lagi. Silakan diulang lagi untuk irama jadi ya, nanti bisa langsung dicoba ke ayat yang lain. Contohnya di juz amma banyak ya. Insyaallah. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama melakukan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.